Assalamualaikum. Oi, Pak Jatno. Ya, waalaikumsalam Pak Jatno. Iya. Gimana Pak? Sehat Bu Andri? Alhamdulillah sehat. Pak Baik. Jatno gimana kabar? Alhamdulillah baik Bu Andri. Alhamdulillah. Bu Andri, Ya, gimana mohon Pak? maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ini Bu Andri, saya akan mempraktekkan supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching yang Bu Andri ajarkan di kelas. Oke. Ya, siap Pak. Terus gimana nih? Saya ngapain gitu? Oke, ngapain? Iya. Bu Andri, kira-kira ada waktu untuk kita bisa Supervisi apa ya? supervisi ke kelas kapan, Hmm, di jam berapa, hari apa? besok bisa Pak. Besok hari Kamis ya. Kamis berarti jam ini aja Pak, jam 1 dan 2. Oh gitu. Hari Kamis, Kamis ya. jam 1 dan 2 saya itu ada di kelas 11 MIPA 3. Hari Kamis ya. Kamis ya. Kamis jam pertama dan kedua. Jam pertama, jam kedua ya. Ya, saya ada di 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. Ya, betul. Oke. Pelajarannya apa Bu Andri? Matematika. Matematika ya. Iya, besok berarti pas ini matematika peminatan. Matematika. Kan ada dua ya Pak ya kalau di kelas 11. Oh, gitu. Ada matematika wajib sama matematika peminatan. Nah, besok itu jadwalnya yang pas peminatan. Bu Andri Ani ya. Bu Andri Ya, Ani. betul. Oke, Bu Andri Ani, Ya. dalam pembelajaran besok di kelas itu, Bu Andri Ani, apakah sudah menentukan tujuan pembelajarannya? Ya sudah, jadi besok itu rencananya ini Pak, kita akan membahas materi tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, nanti tujuannya yang pertama, harapannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, murid itu bisa menemukan sendiri konsep kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Itu yang pertama. Nanti setelah itu, harapannya mereka itu bisa menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi ada dua tujuannya Pak. Oke. Jadi Ya. kedua tujuan pembelajaran ini, Bu Andri, area pengembangan yang akan dicapai. Kalau saya itu lebih ke ini Pak, berpikir kritis dan kreatif. Dan nanti mereka itu harapannya ketika menemukan konsep mereka itu bisa melatih berpikir kritisnya. Dan nanti mereka bisa berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah matematisnya. Seperti itu Pak. Dari tujuan pembelajaran juga area pengembangan Ya. yang tadi sudah disampaikan Bu Andri, kira-kira Bu Andri, strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran besok? Kayak ininya ya, modul pembelajarannya ya. Nanti saya mau pakai ini aja Pak, problem based learning. Biarkan nanti anak itu kita berikan masalahnya, mereka bisa memecahkan masalahnya melalui kegiatan diskusi kelompok. Seperti itu. Dengan satu strategi ya Bu Andri? Ya, satu. Kadang satu aja tidak selesai Pak, dalam satu pembelajaran. Ya. Jadi cukup satu saja dulu. Bu Andri, dalam pembelajaran yang besok akan dilaksanakan Ya. itu, anak-anak sudah diberitahu atau belum? Materinya Ya. sudah. Jadi ketika hari tadi kita sampaikan, materi yang kita pelajari besok itu tentang ini gitu Pak. Jadi sudah kita sampaikan. Anak-anak sudah dipersiapkan untuk mempelajari sebelumnya gitu? Iya, betul. Jadi buat persiapan lah, paling nggak suruh baca-baca sendiri di rumah gitu. Baik, Bu Andri, terima kasih. Sudah cukup Pak? Ya, ini karena wawancara atau percakapan pra-observasi. Besok sesuai kesepakatan kita hari ini, hari Kamis, kita akan Supervisi. Mohon nanti biasa saja pada saat saya Ke berada di kelas. kelasnya Bu Andri, karena sama-sama belajar. Oke. Saya yakin ini akan kita ambil manfaatnya bersama-sama. Ya Pak, siap Pak. Di 11 MIPA 3 Pak. Betul, di lantai Jam- 2 ya Pak ya? Oke, Di lantai di 2. jam 1 dan jam kedua ya. Iya. Oke, Bu Andri, terima kasih. Mohon Ya, sama-sama aja. ini tanda tangan untuk persetujuan waktunya Bu Andri. Mana? Di sini ya. Iya. Oke.
Berarti besok dari jam pertama ya, dari awal sampai akhir ya Pak ya? Begitu Bu Andri. Oke. Karena saya memantau dari awal sampai selesai, di situ nanti akan ada hal-hal baik, Ya. sesuatu yang mungkin bisa dibagikan bersama-sama Bu Andri. Oke. Terima kasih Bu Andri. Sama-sama Pak Jarno. Mudah-mudahan sehat. Besok kita Amin. ketemu Ya, di pas di pembelajaran. kelas ya Pak ya. Dan anak-anak semuanya sehat. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya siapa ya? Tapi Bu, Oh ya, Zaki, silakan dipimpin untuk berdoa ya. perhatian. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi. Gimana kabar kelas 11 MIPA 3 hari ini? Sehat? Oh ya, dicek dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa hari ini? Coba siapa? Siapa? Ferlin ya? Ferlin, kenapa Ferlin? Sakit. Ada Rafi Bu. Oh ya, Sasa sama Rafi. Oh ya, terus siapa lagi? Kenapa? Aku sakit. Sakit. Oh ya, Valda, kenapa Valda? Berarti 5 orang ya yang tidak masuk ya? Ada Rafu, kemudian Ferlin, Raffi, Valda, dan Sasa. Betul ya? Coba hari ini kalian sudah tahu belum akan belajar materi apa hari ini? Belum tahu? Ada yang sudah tahu? Apa Nadine? Mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran Bu. Oh iya, betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Harapannya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bisa satu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Terus kemudian yang kedua bisa menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Itu ya. Ya. Hari ini nanti konsep pembelajarannya kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, ya. Kan sudah Bu Andri bagi ya pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa gaya belajar coba? 3. Yang pertama visual. Terus kemudian yang ketiga estetik. Dan sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, ya. Silakan. Dia kok tidak briefing ya? Ini sudah selesai semuanya ya. Coba ya deretan sebelah sana. Apa tadi? Audio. Yang ini? Ini berarti dia apa dia? Oh ya, berarti 2 baris ini kinestetik. Yang ini tadi visual, yang sana audio ya. Ya. Apakah sudah selesai proses diskusinya? Sudah ya? Sudah. Nah sekarang coba Bu Andri akan menunjuk salah satu dari tim apa ya? Tim audio ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan diwakilkan oleh siapa? Ayo, silakan Nadine. Kalau khusus video ya boleh disampaikan. Nanti yang kelompok lain silakan mencermati ya. Apakah sudah selesai atau belum? Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran yang terletak di dalam lingkaran. Jadi persamaan lingkaran itu kan ada 3. Yang pertama itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Tapi kalau terletak di dalam lingkaran itu
tandanya itu menjadi lebih dari. Kemudian sama persamaan lingkaran yang kedua yaitu x min a kuadrat plus y min b kuadrat lebih dari r kuadrat. Kemudian yang ketiga x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 2y plus c kurang dari 0. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Permisi, untuk yang titik terletak di dalam lingkaran itu sesuai diskusi dari kelompok kami seharusnya itu tandanya bukan lebih dari, yaitu kurang dari. Oh, ya. Coba nih, dari kelompoknya Radhi dan teman-teman, kalau titik terletak di dalam lingkaran, ternyata tandanya adalah lebih dari. Tapi dari kelompoknya Hasan tadi apa? Setelah didiskusikan apa? Kurang dari. Kurang dari. Terus bagaimana dengan kelompok yang kinestetik? Kurang dari. Kurang dari apa lebih dari? Sudah digambar? Sudah? Ya, berarti yang betul adalah apa yang betul? Kurang dari. Mungkin tadi ada salah gambar ya. Ya. Jadi diingat-ingat kalau titik terletak di dalam lingkaran itu tandanya adalah kurang dari. Kalau yang lebih dari terletak di mana? Di luar lingkaran. Paham ya? Paham. Ya. Berarti materi hari ini sudah kita pelajari semuanya ya. Dan nanti setelah ini silahkan kalian mengerjakan kuis yang ada di Moodle seperti biasa ya, sebagai bahan refleksi sejauh mana kalian menguasai materi ini. Nanti Bu Andri tutup jam berapa ya? Jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Oke ya. Harapannya sudah mengerjakan semuanya. Dan di akhir pembelajaran coba Bu Andri akan bertanya ke kalian, kira-kira bagaimana dengan metode pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu. Oh ya, yang tumben ya. Ya, Ya. menurut saya pembelajaran kali ini cukup menyenangkan, bukan cukup tapi lebih menyenangkan dari biasanya, karena kita itu belajarnya sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing sehingga materinya itu lebih mudah masuk ke otak Bu. Beneran? Yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan? Sampai gantian yang perempuan. Siti, ya Siti. Edi, gimana Siti? Ya Bu, saya setuju sama Gian Bu, karena dengan gaya belajar masing-masing kita jadi lebih nangkep yang biasanya cuma hal-hal jadi Wah, jadi Selamat siang Bu Yo, Bu Andri. Selamat siang Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini apa kabar Bu Andri? Alhamdulillah sehat Pak Yana. Gimana? Alhamdulillah sehat Bu Andri. Bu Yo sehat? Sehat, harus Selalu selalu sehat ya Bu ya. Harus Harus sehat. Insya Allah saya juga sehat. Hari ini ngajar 3 jam tetap Saya 8 jam. Oh iya, Sehari ini menjadi 8 Alhamdulillah jam. nikmat sehat. Baik, Bu Andri, hari ini kita masuk ke tahapan untuk percakapan pasca observasi yang kemarin sudah kita lakukan Iya Pak. di kelas, dan juga kita sudah melaksanakan wawancara praobservasi. Pada saat kali ini saya Bu Andri untuk melakukan percakapan pasca observasi. Bu Andri, pada saat saya melakukan observasi, Bu Andri performa apa yang dirasakan pada saat saya berada di sana? Ya. Terima kasih Pak Jatno atas waktu dan kesempatannya. Yang jelas nih, pembelajaran ketika sendirian di kelas dan dengan ada orang yang melihat tentu beda ya Pak ya, agak sedikit deg-degan gitu. Tapi itu hanya pas awalnya saja. Pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu dengan anak-anak kelas 11 MIPA 3, alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Anak-anak bisa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka itu bisa saling berdiskusi dengan teman-temannya. Jika ada yang belum paham bisa bertanya dengan teman kelompoknya atau bahkan dengan kelompok yang lain seperti itu. Terus mereka juga bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri bagaimana menemukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi saya matematika Bu, tidak langsung memberikan ini loh ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran, tapi mereka menemukan sendiri konsepnya seperti itu. Jadi saya rasa
pembelajarannya semoga bisa bermakna untuk mereka juga. Baik. Oke, Bu Andri, hal apa yang mendasari Bu Andri bisa merefleksikan, bisa menjadi Bu Andri seperti itu? Ya, jadi sebelum mengajar di kelas kita tentunya merancang dulu nih, merancang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan menurut saya pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan plan rencana pembelajaran yang saya susun, Pak. Ya seperti itu. Jadi tidak lagi guru itu sebagai center dari pembelajaran, tapi biarkan siswanya itu yang aktif sebagai center dalam pembelajaran tersebut. Boleh Bu Andri, saya menyampaikan beberapa hal. Boleh, silakan. Berdasarkan pengamatan saya Bu Andri, pada saat saya berada di kelas, Bu Andri itu telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi pada kelas pada saat melaksanakan pembelajaran pada saat salah satu di antaranya yang kemarin saya lihat langsung pada saat Bu Andri membentuk kelompok dan kemudian memberikan kesempatan anak untuk belajar dan juga untuk bereksplor atas hasil-hasil dan upaya-upaya itu. Bagaimana Bu Andri? Saya menyampaikan demikian. Iya Pak, betul. Alhamdulillah kalau memang sudah dinilai sudah sesuai dengan standar pembelajaran di kelas. Jadi kita tahu gitu bahwa pendidikan sekarang itu kan tuntutannya semakin hari semakin tahun kan semakin berkembang gitu ya Pak. Kalau yang dulu guru itu sebagai pusat pembelajaran, sekarang kan tidak lagi seperti itu. Malah sekarang di kurikulum Merdeka itu dicanangkan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemarin itu saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dengan cara mengelompokkan mereka itu berdasarkan dengan gaya belajarnya. Cuman yang saya rasakan itu masih kurang maksimal, yaitu untuk yang gaya belajar visual. Ya mungkin itu bisa menjadi introspeksi bagi saya nanti buat refleksinya. Seperti itu. Baik, Bu Andri, setelah tadi Bu Andri menyampaikan dan melaksanakan itu, kemudian rencana apa yang Bu Andri pada saat pembelajaran untuk selanjutnya? Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga belajar banyak dari teman-teman guru penggerak yang ada di sini. Nah harapannya saya itu ya bisa menerapkan pembelajaran ini, bisa melanjutkan, dan jika bisa bahkan harus bisa mengajak teman-teman yang lain juga untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, Pak. Bu Andri, terima kasih waktu dan kesempatannya ini percakapan pasca observasi kelas. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dan terus diistiqomahkan, ditularkan kepada teman-teman guru yang lain, termasuk saya akan belajar banyak kepada Bu Andri yang materinya juga materi matematika karena di pendidikan agama Islam. Dan saya belajar pendidikan agama Islam ini ada korelasinya dengan matematika, ilmu matematika karena misalnya dalam pembagian waris atau zakat itu kan pasti membutuhkan ilmu matematika. Begitu Bu Andri, atas waktu kesempatannya, begitu Bu Yo, dan atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.